Yosh, welcome friend. Kita akan melanjutkan mengadan dadan dengan chapter terbaru yang berjudul Siapakah Orang Itu? Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya friend, agar komunitas kita semakin besar. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam ke dunia dandadan chapter 211. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang membuat kue, namun kita belum diberitahu namanya. Pada chapter ini, mendapatkan tulisan yaitu berbagai tokoh misterius berkumpul di toko roti yang berada di tengah kota. Pria itu mengajari perempuan itu membuat adonan roti. Namun perempuan itu bertanya sebenarnya apa maumu. Pria itu menjawab, aku ingin kau cuma membantuku saja. Menurut perempuan itu, apa yang kita lakukan sangat berbeda dengan bayanganku. Kukira kita akan membunuh pria Takagura itu. Namun pria itu mengatakan bahwa, bukankah itu tujuanmu? Dan perempuan itu mengatakan bahwa baju tempur yang kau berikan itu sama sekali tidak berguna. Namun pria itu menegaskan, menurutnya kaunya saja yang terlalu lemah, jadi jangan menyalahkan orang lain. Daripada itu, lebih baik kau menjalani pekerjaanmu di toko ini dengan serius. Perempuan itu terus bertanya, kenapa aku harus repot-repot membuat roti dan ini bukanlah keahlianku? Pria itu lanjut mengatakan bahwa, karena itulah aku mempekerjakanmu agar kau belajar membuat roti. Akan tetapi aku memperbolehkanmu melakukan apa saja pada saat di luar jam kerja. Dan pada saat jam kerja, kau harus mengikutiku sebagai karyawan pembuat roti. Karena ini masih jam kerja, ayo kita buat roti yang lezat cap kakek ini bersama-sama. Saking asiknya diskusi, pria itu lupa bahwa roti yang ia panggang sudah terlalu lama. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dengan tubuh berasap, namun pria itu tidak mengenalinya. Akan tetapi pria berasap itu berkata bahwa tolong berhenti berkata seperti itu setiap kali kita bertemu. Lalu perempuan itu ingin mengusir pria berasap tadi karena ini adalah dapur serta kau itu bau rokok. Dan ternyata pria berasap tadi memanggil pria kacamata dengan sebutan Tuan Saint Germain. Lalu pria berasap meminta maaf karena ia sudah gagal dalam misi dan kalah oleh alien Serpo. Namun, ia mengembalikan pisau Kozuka yang sudah dipinjamkan kepadanya pada saat misi. Dan saya akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dan saya juga akan mengambil kembali kemampuan yang sudah diberikan kepada beberapa orang itu. Namun menurut pria kacamata, apa yang kau lakukan itu tidaklah buruk, maka dari itu lanjutkan saja rencanamu tersebut. Dan berkat itu juga, aku berhasil mendapatkan data yang menarik tentang potensi yokai dan evolusi kekuatan mereka. Ditambah lagi, gadis yang bernama Kouki Yukishiro itu memiliki bakat yang luar biasa sehingga membuat kemampuan Lord of the Flies meningkat drastis. Akan tetapi karena kemunculanmu yang terang-terangan, kini asosiasi penyihir Jujutsu tidak akan tinggal diam. Dan kemungkinan kita tidak akan bergerak bebas lagi. Lanjut, pria berasap bilang bahwa para alien Serpo menawarkan untuk bekerja sama namun mereka tidak pernah menempatkan dirinya sama sekali. Namun pria kacamata tidak mempercayai alien Serpo tersebut. Dan sejak awal kekuatan yokai hanya bisa digunakan oleh manusia. Namun para alien tidak pernah menyadarinya. Akan tetapi menurutnya, lebih baik kita bersekutu dengan Tuan Takagura dan yang lainnya agar tujuan kita menciptakan yokai terkuat bisa tercapai. Lanjut, panel ini memperlihatkan seorang anak sedang memanggil perempuan pembuat roti dan memberikan mainannya origami berbentuk burung. Dan ibu si anak itu mengatakan bahwa mereka sering berbelanja roti di sini karena roti di sini sangat enak serta tanpa bahan pengawet. Setelah berbelanja dan memberikan mainannya, kemudian ibu dan anak itu keluar dari toko kakek. Dan kita diperlihatkan pria bermantel sedang memantau toko roti tersebut. Lanjut, pria itu berkata, dia tidak paham apa yang sebenarnya mereka tuju dengan menirukan tingkah laku rakyat jelata. Kenapa bangsawan seperti kita malah harus bersekutu dengan rakyat jelata? Aku tidak akan pernah bisa menerima hal tersebut. Panel pun pindah ke rumah sakit, terlihat nenek Seiko sedang berbicara dengan Joji dengan mengatakan dia habis bertemu seseorang yang bernama Red Baron. Namun Joji tidak tahu apakah itu nama aslinya atau bukan. Kemungkinan dia hanya ingin dipanggil dengan sebutan tersebut. Dan terlihat nenek Seiko mulai mengerti dengan apa yang dikatakan Joji. Di dunia lain terlihat para pria bermasker sedang melapor kepada pimpinannya
sedang membicarakan sesama temannya yang seorang ahli paranormal pernah terluka parah saat melakukan ekspedisi luar negeri. Menurutnya, temannya itu sudah mempersiapkan dirinya, namun musuhnya begitu sangat kuat sehingga dukun lokal di tempat itu pun tak mampu menghadapinya. Dan ternyata lawannya bukanlah yokai, melainkan sesama manusia. Balik ke rumah sakit lagi, Nenek Seiko menyebutkan mereka disebut dengan Black Crusader. Mereka adalah organisasi yang mengumpulkan kekuatan yokai dan kutukan. Mereka dipekerjakan sebagai dukun atau paranormal oleh perusahaan besar untuk menghancurkan perusahaan saingan mereka. Menurut Nenek Seiko, seharusnya seperti mereka itu berperan sebagai penasihat soal bisnis atau investasi, namun kini mereka sudah keluar jalur, bahkan melancarkan serangan menggunakan kutukan. Dan salah satu sosok terkenal di industri tersebut adalah pembunuh bayaran yang terkenal dengan sebutan Raja Penumbang. Bahkan mendengar namanya saja sudah membuat pelaku usaha melarikan diri. Nenek Seiko mengira itu hanya terjadi di luar negeri, ternyata terjadi juga di sini. Dan Joji Badanya berarti masih ada anggota lain di sini selain orang-orang Kemalin. Nenek Seiko berkata bahwa tidak perlu khawatir karena asosiasi penyihir Jujutsu sudah memberi peringatan di berbagai tempat. Jadi musuh tidak bisa bergerak bebas untuk saat ini. Nenek Seiko meminta maaf, seharusnya dialah yang melindungi kalian dari bahaya. Joji mengatakan, tidak apa-apa nenek, berkat nenek juga aku bisa mengalahkan orang itu. Pada panel terakhir ini terlihat Ayase sedang di luar kamar rumah sakit, sedang dipeluk oleh Famola. Namun Momo masih tidak mengenalnya, bahkan Momo juga lupa caranya menggunakan kekuatannya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, friend. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita keluar lagi dari dunia dandadan chapter 211.